Patrick Kluivert kini menjadi pelatih timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain abroad, termasuk yang lahir di Belanda, tampaknya tidak akan otomatis mendapat tempat di tim. Isu komunikasi disebut-sebut sebagai salah satu alasan PSSI menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Jika memang benar demikian, kehadiran Kluivert diharapkan bisa menjadi solusi untuk persoalan komunikasi dengan pemain-pemain abroad yang ada di timnas Indonesia, terutama para pemain yang lahir di Belanda. Namun, prediksinya tak semua pemain asal Belanda akan bisa bertahan di tim dan pemain lokal akan tersingkir. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho, dengan kualitas yang dimilikinya, punya potensi tetap berada di dalam tim. Bahkan beberapa pemain abroad yang tidak cukup mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing juga berpotensi tersingkir dari skuad Garuda. Berikut 4 pemain timnas Indonesia yang berpotensi kehilangan tempat di bawah asuhan Patrick Kluivert. 1. Justin Hubner. Bek muda kelahiran Belanda yang kini berkarir di Inggris bersama Wolves U21 ini sejak awal digadang-gadang bisa menjadi andalan utama di lini pertahanan timnas Indonesia. Kiprahnya di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup menjadikannya sebagai salah satu andalan. Meski tak jarang Justin Hubner juga melakukan blunder yang merugikan, hingga terkena hukuman akumulasi kartu dan harus absen membela tim Garuda. Justin Hubner berpotensi kehilangan tempat di timnas Indonesia lantaran cukup lama tidak mendapatkan kesempatan bermain bersama klubnya di Inggris. Hal ini yang bisa menjadi kendalanya untuk bisa tetap berada di skuad Garuda. 2. Rafael Struijk. Pada era Shin Tae-yong, Rafael Struijk merupakan pemain yang cukup sering mendapatkan kesempatan bermain sebagai striker maupun winger. Namun, produktivitas golnya sebagai seorang striker tak cukup mengesankan. Andaikan timnas Indonesia benar-benar memiliki Ula Romeni untuk menjadi starter, maka Rafael Struijk berpotensi tergeser ke sisi sayap. Namun, artinya pemain yang kini berkarir di Australia bersama Brisbane Roar itu akan menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan pemain lain. Dengan keberadaan penyerang sayap seperti Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand, juga Egy Maulana Fikri ataupun Witan Sulaiman yang kerap menjadi pelapis, maka Rafael Struijk bisa makin tersisih dari tim. 3. Pratama Arhan. Sejauh ini, Pratama Arhan merupakan salah satu pemain yang sudah mulai tersingkir ke bangku cadangan dengan keberadaan Kelvin Verdong di sisi sayap pertahanan timnas Indonesia. Apalagi memperkuat Tokyo Verdy di Jepang dan Suwon FC di Korea Selatan, Pratama Arhan kesulitan untuk bisa mendapatkan menit bermain bersama klubnya. Kini pemain kelahiran Blora yang mengawali karir bersama PSIS Semarang itu sudah pindah ke Thailand dan bergabung bersama Bangkok United. Harapannya Pratama Arhan bisa mendapatkan menit bermain seperti Asnawi Mangkualam yang sudah lebih dulu berkarir di Thailand bersama Port FC. Jika masih tidak bisa mendapatkan menit bermain di Bangkok United, Pratama Arhan harus mulai khawatir akan kehilangan tempat di timnas Indonesia. 4. Jordi Amat. Belakangan pemain naturalisasi kelahiran Spanyol itu harus absen membela timnas Indonesia karena cedera yang kerap mendera. Maklum usianya yang sudah 32 tahun membuat kondisi fisiknya tak lagi seprima beberapa tahun lalu. Pengalaman yang dimilikinya sebenarnya masih penting bagi timnas Indonesia. Namun, dengan begitu banyaknya pilihan di area pusat pertahanan tim Garuda, baik pemain naturalisasi maupun pemain lokal, seperti Jai Idzas dan Rizky Ridho, Jordi Amat makin sulit untuk bisa bersaing. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru dibuat Makanv, sampai jumpa.